Bagaimanakah formasi Garuda yang jitu untuk menghadapi Australia? Berikut analisa kami. Centro clave, gol. Football Universe. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024. Pertandingan ini tentunya akan sangat penting untuk kedua tim, karena hanya kemenangan saja yang dapat membuat perjalanan mereka dapat mulus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil mendapatkan poin positif di laga perdana setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1. Sementara itu Australia menelan hasil negatif setelah ditaklukkan Bahrain di kandangnya sendiri 0-1. Dengan hasil tersebut tentunya Australia bakalan bermain habis-habisan untuk mendapatkan poin. Semua pemain terbaik mereka didatangkan ke Jakarta guna mengalahkan Indonesia. Akan tetapi pelatih Graham Arnold mengatakan bahwa ini bukanlah pertandingan yang mudah karena tim Indonesia telah mengalami perkembangan drastis. Seperti diketahui di pertandingan terakhir di Piala Asia 2024 kemarin, Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0. Akan tetapi, kemenangan ini mereka dapatkan saat timnas Indonesia belum dipenuhi talenta-talenta baru seperti saat ini. Untuk itu pelatih Australia mengingatkan anak asuhnya agar selalu mewaspadai Indonesia. Australia sendiri sepertinya akan tetap bermain menggunakan formasi andalan mereka 1-4-3-3. Akan tetapi mereka tak dapat diperkuat striker utama Kusni Yengi yang mendapatkan kartu merah saat melawan Bahrain. Tetapi hal ini tak terlalu menurunkan kekuatan Australia karena sebenarnya pemain-pemain bintang mereka berada di lini tengah dan bek. Seperti diketahui ada pemain super kreatif yang juga pernah membobol gawang Indonesia, yaitu Jackson Irvine yang menjadi otak permainan tim Australia. Pemain ini sering melakukan penetrasi cantik, umpan 1-2, terobosan, serta crossing-crossing mahal yang dapat membelah pertahanan lawan. Karenanya pemain ini pasti akan benar-benar dijaga pergerakannya. Kemudian ada juga pemain seperti O'Neil dan Sultan yang tangkas dalam memanfaatkan bola-bola udara untuk dijadikan gol. Pergerakan mereka dalam mencari ruang sangat baik, sehingga terkadang lepas dari penjagaan bek-bek lawan. Australia sendiri tak akan banyak memainkan bola dari kaki ke kaki, tetapi mereka akan mempertahankan gaya main cepat dan direct attack dari tengah ataupun sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Tentunya selain on-playing Australia, yang harus diwaspadai adalah juga eksekusi bola-bola mati mereka. Tendangan sudut, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam akan dimanfaatkan Australia semaksimal mungkin untuk dapat mencetak gol. Dengan fisik yang besar dan tinggi mereka memang sangat diuntungkan untuk hal ini. Beberapa pemain mereka juga sangat handal dalam eksekusi tendangan bebas, sehingga ini juga akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemungkinan besar Australia akan bermain agak bertahan di awal untuk mempelajari cara Indonesia bermain. Tetapi setelah itu mereka akan mencoba melakukan serangan cepat direct yang mengacaukan pertahanan Garuda. Jika mereka kebobolan terlebih dahulu, maka mereka akan bermain habis-habisan, asalkan tidak kalah. Di sisi lain, Sintayong kini memiliki banyak pilihan pemain untuk diturunkan. Hal ini berbeda saat Indonesia menghadapi Australia di Piala Asia kemarin. Formasi andalan 1-3-4-3 tetap akan dipakai dan Sintayong pasti akan coba membendung pergerakan 3 pemain tengah Australia dengan overload gelandang Garuda. Di bawah mister gawang, Sintayong pasti akan tetap memainkan Martin Pais yang tampil sangat baik saat melawan Arab Saudi. Kemudian 3 bek di depannya, Sintayong pasti akan memilih 3 bek favoritnya, yaitu Jai Itses, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. 3 bek ini sangat kompak dan bahkan saat mereka bermain bersama belum pernah kebobolan. Akan tetapi bisa jadi untuk menghadang bola-bola atas Australia, Rizky Ridho dapat digantikan dengan Sandy Walsh atau Patinama. Untuk 4 orang gelandang pilihan, Sintayong kemungkinan adalah Tom Haye bersama Nathan Cho di tengah.
Lalu ada Calvin Verdong di kiri, dan Sandy Walsh di kanan. 4 orang ini akan mengemban tugas yang sangat berat, yaitu menghentikan kreativitas 3 gelandang Australia. Nathan Cho dibantu Calvin Verdong, bahkan kemungkinan akan ditugaskan khusus untuk mematikan gelandang paling berbahaya Australia, Jackson Irvine. Gelandang sayap Sandy Walsh dan Calvin Verdong juga akan bekerja keras dalam laga ini, karena mereka juga harus menghentikan pemain-pemain sayap Australia yang akan melepaskan umpan crossing ke dalam kotak penalti, sehingga sepanjang laga, posisi ini juga menjadi posisi yang paling sulit dan melelahkan. Lalu untuk memporak-porandakan pertahanan Australia, Sintayong sepertinya masih akan tetap mempercayakan Ragnar Ornatmangun, Rafael Strijk, dan Witan Sulaiman. Posisi Witan bisa juga digantikan Marcelino atau Egy, tetapi saat ini memang Witan adalah pilihan paling pas, karena dia cukup tenang untuk melakukan kombinasi di lini depan. Belajar dari saat menghadapi Arab Saudi, salah satu kelemahan Indonesia adalah kelelahan di babak kedua, setelah intens bermain di babak pertama. Untuk itu para pemain pelapis juga harus dapat tampil maksimal. Misalnya saat Tom Haye kelelahan, Ivar Jenner harus dapat menggantikannya dengan kualitas yang sama. Lalu Witan atau Rafael Strijk saat capek, maka Egy, Dimas, dan Sananta harus juga dapat melapisi posisi ini. Yang menarik untuk ditunggu juga adalah apakah Australia mampu mencetak gol ke gawang Martin Paes yang sedang on fire. Jika di pertandingan sebelumnya, Hernando Ari membuat blunder sehingga tercipta gol buat Australia. Kali ini sepertinya Martin Paes tak akan melakukan hal yang sama. Apalagi kemarin dia sempat melakukan pelanggaran yang mengakibatkan penalti. Kiper bertinggi 191 cm ini adalah kekuatan baru Indonesia, yang pasti akan sulit ditaklukkan Australia. Di jantung pertahanan juga Australia akan menghadapi pemain baru, yaitu Jaitses yang belum pernah mereka hadapi. Dahulu Jordi Amat mungkin masih meninggalkan banyak celah kosong, tetapi Jaitses berbeda, karena dia selalu sangat disiplin dalam mengawal area pertahanan. Australia mungkin memiliki banyak pengalaman dan kedalaman skuad yang lebih kaya dari Indonesia, tetapi kali ini bermain di GBK. Indonesia akan didukung supporter merah putih yang memenuhi stadion. Gemuruh nyanyian selama 90 menit akan membakar semangat Tom Haye dan kawan-kawan. Sehingga menurut prediksi kami, Indonesia hari Selasa nanti akan dapat mengalahkan Australia dan mendapatkan 3 poin. Maju terus Garudaku, kita bisa.